Selamat pagi rekan-rekan wartawan sekalian. Kami ingin menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan investigasi dugaan kebocoran data pribadi yang 2 hari terakhir ini beredar di media sosial maupun di media online. Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa perkembangan signifikan terkait dengan hasil investigasi ini. Yang pertama adalah bahwa Kementerian Kominfo sejak kemarin tanggal 20 Mei telah melakukan investigasi secara mendalam dan penuh dengan kehati-hatian terkait dengan dugaan kebocoran tersebut. Yang kedua, dari hasil investigasi yang dilakukan sampai dengan pagi hari ini, maka ada beberapa hal yang kami temukan dan akan kami tindak lanjuti. Yang ditemukan adalah poin pertamanya, ada user bernama KOTZ atau POTS yang menjual dan membeli, sekali lagi menjual dan membeli data-data pribadi, tidak hanya dari Indonesia, juga data pribadi di beberapa negara lain. Kemudian dia menggunakan forum yang bernama RAID, Rate Forums. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan jejak digital yang ditelusuri oleh Kementerian Kominfo, maka user bernama POTS tadi itu telah melakukan aktivitas pembelian dan penjualan data pribadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Yang ketiga, atau disebut juga sebagai reseller ya. Jadi dia membeli dan kemudian menjual kembali. Yang kemudian ketiga, khusus untuk data pribadi yang terkait dengan data penduduk Indonesia, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan analisis terhadap sampel data yang disediakan oleh POTS, maka Kominfo bisa mengkonfirmasi bahwa data tersebut adalah sebagian berasal dari data pribadi masyarakat Indonesia, meski jumlahnya yang terkonfirmasi baru mencapai 102.000. Mohon maaf, saya ulangi, 100.002. Jadi 100.000 lebih 2 data pribadi penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi dari klaim sebanyak 1 juta data. Jadi yang ditemukan sebetulnya bukan 1 juta data, tetapi 100.002 data pribadi penduduk Indonesia. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan adalah bahwa 100.002 data pribadi ini ya diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Kemudian dari semua hasil investigasi yang dilakukan sampai dengan pagi hari ini yang sudah saya sebutkan tadi, Kominfo setidaknya sudah melakukan 2 langkah utama untuk mencegah, baik dari sisi pencegahan dalam waktu dekat maupun pencegahan dalam jangka panjang. 2 langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Yang pertama, perlu diketahui bahwa POTS menjual di Rate Forums dan kemudian menggunakan 3 tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. 3 tautan tersebut adalah, yang pertama, bfiles.com, biy-files.com. Yang kedua adalah mega.nz. Yang ketiga adalah anonfiles.com. Dari ketiga URL untuk mengunduh data pribadi tersebut,
Kementerian Kominfo telah melakukan pengajuan pemutusan akses atau blokir terhadap pengelola situs yang saya sebutkan tadi. Dan sampai pagi hari ini, lebih tepatnya dini hari ini tadi, sudah ada 2 tautan yang telah diputus aksesnya. 2 tautan tersebut adalah bfiles.com dan juga mega.nz. Kami terus mendesak anonfiles.com untuk segera melakukan takedown terhadap tautan tersebut di atas. Itu adalah langkah pertama yang dilakukan Kementerian Kominfo. Jadi sekarang tinggal 1 tautan yang beredar di masyarakat. Itu pun kami mendesak dengan sangat serius kepada pengelola website tersebut untuk segera melakukan takedown atau pemutusan akses. Yang kedua yang kami lakukan adalah melakukan investigasi lebih dalam dan lebih lanjut terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi tersebut. Investigasi itu kami lakukan sesuai dengan PP 71 dan langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, pada hari ini Kementerian Kominfo akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan. Kami ulangi sekali lagi, Kementerian Kominfo pada hari ini akan memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan dugaan kebocoran data ini. Kami akan sampaikan hasil dari investigasi tersebut setelah ada perkembangan lebih lanjut. Yang kedua, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pelaku pembocoran data pribadi atau tadi disebutkan user bernama Kots juga dapat dijerat hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang ITE terkhusus pasal 30, pasal 32, dan pasal 36. Dan perlu dicatat bahwa siapapun pelaku dari pembocoran data pribadi ini, baik berada di dalam Indonesia maupun di luar negeri, dia tetap dapat dijerat oleh produk hukum Indonesia karena Undang-Undang ITE bersifat ekstrateritorial. Jadi perlu kami tegaskan kembali bahwa siapapun pelaku dari pembocoran data pribadi ini, maka dia dapat terjerat pasal yaitu hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang ITE. Kira-kira seperti itu update yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Tapi sudah terlacak Mas, kira orangnya ada di mana, terus kemudian jaminan kepada masyarakat atau kompensasinya dari data yang bocor tersebut apa? Kami saat ini belum bisa menyampaikan terkait dengan pelaku karena kami melakukan investigasi tidak hanya terhadap 100.000 lebih data tersebut, tetapi terhadap yang diklaim 279 juta data. Artinya ini mungkin juga pelakunya 1 orang, 2 orang, dan seterusnya. Kami tidak ingin menyampaikan sebelum ada bukti kuat terkait dengan klaim 279 juta yang beredar tersebut. Terkait dengan informasi atau pertanggungjawaban kepada masyarakat, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa penyelenggara sistem elektronik atau PSE dan pengelola data wajib memberitahukan kepada pemilik data pribadi jika terjadi kebocoran data pribadi. Sehingga hasil investigasi yang akan kami lakukan bersama dengan BPJS Kesehatan pada hari ini akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jika memang betul dikonfirmasi bahwa data tersebut adalah data BPJS Kesehatan, maka PSE atau pengelola data pribadi di BPJS Kesehatan harus menyampaikan secara terbuka kepada para pemilik data pribadi di mana datanya telah mengalami kebocoran tersebut.
Ada imbauan untuk masyarakat nggak supaya masyarakat tidak panik? Kami himbau kepada masyarakat saat ini untuk tetap tenang karena Kementerian Kominfo sedang melakukan investigasi secara serius dan telah melakukan langkah-langkah antisipatif. Misalnya tadi dengan melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap link download. Itu adalah upaya yang terdekat yang bisa kita lakukan supaya data tidak bocor lebih jauh lagi. Yang kedua, kami juga terus mendalami. Kami sekali lagi belum bisa mengkonfirmasi kebocoran 279 juta data. Yang kami sampaikan pada hari ini adalah konfirmasi terhadap kebocoran 100.002 data. Jadi untuk menyimpulkan jutaan data yang lainnya, kami masih memerlukan waktu dan memerlukan proses untuk investigasi lebih lanjut. Perlu kami tambahkan juga bahwa klaim 1 juta data itu sebetulnya tidak betul. Ketika dia mengklaim atau user bernama Coach itu mengklaim ada 1 juta data yang bisa disajikan secara gratis kepada masyarakat sebagai trial gitu ya. Setelah kami cek, datanya tidak berjumlah 1 juta data, tetapi hanya 100.002 data. Dari Menkominfo sendiri melihat Red Forum ini sebenarnya forum seperti apa sih Pak? Kalau misalnya dijelaskan kepada publik, gambarannya seperti apa? Ya, Red Forum itu forum untuk melakukan percakapan secara daring. Sebetulnya jika tidak terdapat konten yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku, tidak ada masalah dengan forum ini. Demikian pula dengan 3 situs tautan yang merupakan situs untuk download atau mengunduh file. 3 tadi sebetulnya tidak ada masalah kalau itu tidak digunakan untuk peredaran data pribadi atau kegiatan lain yang melanggar undang-undang. Kalau tidak salah, kenapa dugaan awalnya bisa BPJS, Pak? Kenapa? Dugaan awalnya kenapa bisa BPJS? Kenapa dugaannya BPJS Kesehatan? Karena ini harus hati-hati ya, karena ada BPJS Ketenagakerjaan juga. Ini dugaan awal BPJS Kesehatan karena setidaknya ada 4 jenis data yang terkonfirmasi. Yang pertama adalah data NOKA atau nomor kartu, yang itu adalah data identik dengan data nomor kartu peserta data BPJS Kesehatan. Yang kedua yang teridentifikasi juga adalah kode kantor yang diduga adalah kode kantor BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah data keluarga dan data tanggungan jaminan kesehatan, yang itu juga identik dengan data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah data status pembayaran jaminan yang juga identik dengan data BPJS Kesehatan. Kalau tidak salah kan peretas ini meminta tebusan kalau ingin menguasai semua data sekitar 0,15 Bitcoin. Nah, itu bagaimana Pak? Artinya Pak Kominfo sudah melakukan? Kami sudah mengidentifikasi bahwa transaksi jual beli terkait dengan data pribadi ini dilakukan dengan menggunakan Bitcoin. Itu sudah terkonfirmasi, sehingga jika ada masyarakat atau siapapun ya yang ditawari oleh coach untuk mengakses lebih banyak data, maka dia harus membayar menggunakan Bitcoin. Kominfo bagaimana ini untuk semua datanya? Baru 1 juta data yang kalau tidak salah dianalisis ke depan, apakah akan menembus itu? Yang kami lakukan adalah menganalisis 1 juta data yang diklaim, tetapi kemudian yang ditemukan hanya 100.000 lebih itu. Ini penting untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Untuk klaim sebanyak 279 juta, itu juga kita harus sangat hati-hati. Karena BPJS Kesehatan itu hanya memiliki data sekitar 220 juta lebih, bukan 279 juta data. Artinya ada PR
yang banyak yang harus diinvestigasi, tidak hanya kecocokan data saja, tetapi terkait dengan volume data. Seperti itu. Mas, ini kan terkait dengan kebocoran data bukan hanya sekali, sudah pernah terjadi beberapa kali gitu. Sedangkan data pribadi disampaikan oleh Presiden ini sebagai new oil, jadi begitu berharga. Bagaimana dari Menkominfo ini sendiri bisa menjamin sistem ataupun institusi maupun juga platform digital untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat 270 juta jiwa masyarakat. Kemudian juga bagaimana terkait dengan RUU dari perlindungan data pribadi yang sampai sekarang ini masih belum disahkan. Apakah dari Kemenkominfo ini sendiri juga akan mendesak kembali untuk RUU perlindungan agar menjadi ada payung hukumnya lebih bijaksana? Baik, terkait dengan kebutuhan untuk pencegahan jangka panjang, tentu kita bisa melihat dari sisi regulasi dan dari sisi teknis. Dari sisi regulasi, kita sudah memiliki Permen Kominfo tentang pelindungan data pribadi, kemudian kita juga punya PP 71, kemudian kita juga punya Undang-Undang ITE. Perangkat-perangkat hukum yang telah ada itu kita optimalkan untuk menjamin pelindungan data pribadi atau menentukan langkah-langkah yang konstruktif jika terjadi dugaan kebocoran data. Pijakan kita sudah ada. Nah, itu dari sisi regulasi. Kemudian yang kedua, dari sisi teknis. Sisi teknis itu sebetulnya ditentukan oleh regulasi yang berlaku. Misalnya PP 71 mengatur, jika ada dugaan kebocoran data, maka Kominfo berwenang untuk memastikan PSE, penyelenggara sistem elektronik, atau pengelola data untuk menyampaikan informasi pada kesempatan pertama kepada Kominfo dan kepada pemilik data pribadi tersebut. Hal-hal teknis seperti ini tidak mungkin dilakukan jika tidak ada regulasi existing yang saat ini kita gunakan. Artinya untuk ke depan kita masih memiliki pijakan hukum yang cukup teknis, tetapi mungkin memang perlu diperkuat. Ini kaitannya dengan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Regulasi yang tadi saya sebutkan itu memang sudah bisa digunakan sebagai pijakan untuk merespon dugaan kebocoran data pribadi. Tetapi itu perlu dipertegas, diperkuat, dan diperluas konteksnya untuk melindungi data pribadi masyarakat secara lebih komprehensif. Nah, itu adalah menandakan kita sangat penting untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Saat ini progres dari pelindungan data RUU pelindungan data pribadi masih berada di tahap pembicaraan antara Kominfo dengan DPR. Sehingga kami berharap kami di internal Kominfo bisa mempercepat proses-proses yang ada, dan di saat yang bersamaan kami juga memohon dukungan dari DPR RI untuk juga bersama-sama dengan Kominfo untuk mempercepat proses ini.